Alhamdulillah syukran lillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, guru dan karyawan SMA Negeri Purwokerto, wajib bersyukur hari ini kita diberi kesehatan, apalagi kita masuk di dalam bulan Ramadan yang bulan ini ditunggu-tunggu di era sahabat. Di era sahabat Nabi, bulan Ramadan itu sangat ditunggu-tunggu. Bahkan masih jauh, masih bulan Rajab, masih 2 bulan, apalagi Sya'ban ya. Sejak bulan Rajab itu sudah ditunggu-tunggu, sudah berdoa agar nanti sampai bulan Ramadan. Tapi kalau kita kayaknya nggak nunggu Ramadannya deh. Kalau kita sering-seringnya nunggunya apa ya? Kalau kita seringnya nunggunya Idul Fitri. Maka marilah saya mengajak pada kesempatan ini, kita kan sudah bukan anak-anak yang menunggu Idul Fitri. Maka saya mengajak yang pertama, marilah kita merasa terpanggil. Kita merasa terpanggil dengan bulan Ramadan ini. Teman-teman, kalau kita perhatikan di sekeliling kita, ada saja orang yang mendekati bulan Ramadan itu meninggal dunia. Kurang 1 hari meninggal dunia, kurang 2 hari meninggal dunia. Betul tidak? Ada atau tidak yang kurang sehari meninggal dunia? Nah, bisa jadi beliau-beliau yang kurang 2 hari meninggal dunia, mereka yang kurang sehari meninggal dunia, dipandang oleh Allah sudah cukup sudah cukup amalnya, sudah tidak butuh pembersihan diri lagi. Kita yang bulan Ramadan ini dipanggil, kita yang di dalam bulan Ramadan ini masih diberi kesempatan hidup, maknai bahwa diri kita memang masih butuh bulan pensucian ini. Jadi kita harus sadar, saya dipanggil di dalam bulan Ramadan, berarti saya masih dipanggil oleh Allah untuk bersih-bersih, untuk suci-suci. Karena bulan Ramadan ini kalau kita maknai, yang paling utama adalah bulan maghfirah, bulan ampunan. Nah, jadi poinnya yang pertama, kita semuanya harus sadar diri bahwa kita dipanggil, dipertemukan bulan Ramadan itu berarti diberi kesempatan untuk bersuci, bersih-bersih. Nah, ibadah bulan Ramadan itu satu paket. Untuk kita mendapatkan ampunan dari Allah itu harus melaksanakan satu paket. Paket ibadah di siang hari dan paket ibadah di malam hari. Hadisnya sama persis, hanya berbeda satu kata, bahkan hanya berbeda satu huruf. Yang siang berbunyi man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Man soma, barang siapa berpuasa dengan mengharap rahmat dan pahala di sisi Allah, maka dia akan diampuni semua dosa-dosanya. Yang paket malam man qoma, kan cuma beda qoma sama syoma. Yang paket malam man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Berarti amaliyah bulan Ramadan itu terdiri dari amaliyah siang dan amaliyah malam. Amal
amalia siangnya ngapain? Puasa. Kita semuanya sudah tahu puasanya tidak sekedar menahan diri dari makan dan minum, tetapi juga plus dengan hal-hal yang dapat mengurangi nilai-nilai puasa kita. Itu amalia siangnya. Amalia malamnya, ya kita melaksanakan sholat tarawih, ya tadarus, ya termasuk sahur. Itu adalah amalia Ramadan di malam hari. Jadi kalau kita mau mendapatkan ampunan, kita akan menjadi bersih. Dan bahkan disampaikan oleh para ulama, dosa apapun Bapak Ibu, coba bayangkan, dosa apapun itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan kalau di dunia ini tidak ada maghfirah, tidak ada ampunan, kayaknya kita yang ada di musola ini nggak ada yang layak masuk surga, betul atau tidak? Itu kalau nggak ada ampunan. Alhamdulillahnya Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, Ghafurur Rahim, Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Itu bedanya kalau Allah. Kalau Allah itu Ghafurur Rahim, pengampun, Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Kalau manusia apa? Yang kadang mau ngampuni tetapi malah berdekatan begitu. Berarti Ghafurul Badadak begitu. Ya, itu kita manusia. Kalau manusia itu dimintai maaf, kadang yang ngasih, tapi nengguri rundel. Gitu. Tapi kalau Allah tidak, sama sekali tidak. Dan setiap orang yang datang untuk minta ampun, itu justru Allah senang. Makanya Bapak Ibu, kita ini sering dipanggil oleh Allah, disuruh mendekat, disuruh curhat, disuruh minta ampun, dipanggil tuh. Tapi dipanggilnya berkali-kali kita nggak nyadar. Karena apa? Karena terkadang Allah memanggilnya terlalu lembut. Logikanya begini logikanya. Mungkin pernah saya sampaikan di di briefing, tetapi mungkin teman-teman belum dengar semuanya. Bayangkan kalau saya jadi mandor proyek, saya baru mengerjakan ruang bertingkat, bangunan bertingkat. Nah, saya melihat ada palu di bawah, terus di situ ada pekerja. Tak suruh ngambilkan palu itu, tapi saya teriak itu dia nggak dengar. Akhirnya apa Bapak Ibu? Saya lempar tuh pakai, kalau mau pakai batu kan kasihan, tak lempar pakai uang. Tak lempar pakai uang 2.000-an. Nah, kena tuh orang. Tapi sama pekerja itu cuma diambil terus disakti. Terus kemudian gemes saya, kok cuma disaki ya? Tak ambil lagi 10.000, berarti kan tambah gede. Ambil lagi 10.000, maksudnya nek ono sing lempar 10.000, mbok lempar ke atas loh. Sopo sing naikkan begitu kan? Tak lempar lagi 10.000, kena tuh pegawai itu. Maksudnya nek dongak ke atas kan, terus saya bilang kalau mau ambilin palu gitu. Tapi 10.000 cuma diambil juga, disaki maning, terus dia kerja lagi. Sampai tak lempar 50.000 begitu juga, dilempar 100.000 pun cuma diambil terus disaki, nggak noleh ke atas bebar belas. Apa yang Bapak Ibu lakukan kalau pandangan dari saya? Nah, benar tidak? Terakhir dilempar pakai apa? Batu, kena tuh kepalanya. Noleh apa enggak? Noleh. Nah, Bapak Ibu, Allah itu kadang seperti itu. Paham enggak? Kita ini dilempar dengan nikmat,
nikmat yang kecil. Ngomong nggak kita ke atas? Enggak. Iya kan? Lalu dilempar lagi dengan nikmat yang lebih besar. Ngomong apa belum? Belum. Dilempar lagi dengan kenikmatan yang jauh lebih besar, 100.000 tadi. Ngomong apa belum? Belum. Sampai ditegur Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Begitu. Belum ngomong juga. Akhirnya apa yang tadi yang dilakukan terakhir? Dilempar pakai batu blodak gitu. Apa makna dilempar pakai batu? Nah, akhirnya dipaksa harus ingat. Mungkin dengan kita sakit, mungkin anggota keluarga kita sakit, mungkin dengan apa, itu akhirnya kita dipaksa noleh ke atas. Nah, oh iya, berarti kita baru dipanggil oleh Allah, suruh mendekat. Kalau sudah kita ngomong sama Allah, Allah akan bilang sini. Ya, sini mendekat gitu, sini mendekat, silahkan curhat masalahmu apa, maka nanti kemudian kita kalau sudah curhat sama Allah, minta ampun sama Allah, dihapus tuh semua dosa-dosa kita. Masya Allah. Itu Bapak Ibu, Ramadan itu dahsyat luar biasa. Yang kemudian saya sampaikan, ini juga saya menasihati diri saya sendiri. Ramadan itu puasa ya. Puasa itu adalah ibadah yang universal. Saya melihat begitu. Di samping itu puasa itu saya sebut sebagai universal karena semua agama tadi juga melaksanakan, semua generasi juga melaksanakan loh Ibu. Jadi di era zaman Nabi Ibrahim ada puasa. Puasa zaman Nabi sebelumnya yang sampai sekarang masih diakomodir menjadi syariat Nabi terakhir adalah puasanya Nabi Daud, ya kan? Sehari puasa sehari tidak. Sampai puasa di era Nabi yang terakhir, Nabi kita, Nabi penutup zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu semua agama puasa, semua era berpuasa, semua makhluk juga berpuasa. Coba, mulai binatang, kemudian tumbuhan, itu ada yang melaksanakan amalnya puasa. Bapak Ibu yang sering mendengar adalah ulat, ya kan? Ulat berpuasa, puasanya namanya fase kepompong, kemudian setelah puasa menjadi kuku-kuku. Pertanyaan saya adalah, kalau ulat berpuasa, sukses jadi kuku-kuku apa tidak? Sukses besar dari kuku-kuku. Kalau ulat itu puasanya nggak sukses, gagal, maka hari ini kita tidak pernah melihat kuku-kuku. Nah, kabar buruknya kalau dihitung kesuksesan, kalau dikomparasikan gitu, puasanya hewan lebih sukses daripada puasanya manusia. Nyebelin gitu. Jadi kalau kita ini dinilai, ya, kalau dinilai tentang kesuksesan berpuasa, itu kita kalah sama puasanya ulat, kalah sama puasanya hewan. Ya, hewan-hewan itu pada puasa pada sukses, ya. Ular puasanya terusumi kan kalau ular. Elang itu juga puasa. Bapak Ibu, elang itu di usia 40 tahun. Elang itu pada memasuki usia 40 tahun, dia harus mengalami satu metamorfose yang sangat berat. Ya, dia kayak puasa gitu. Jadi elang itu harus mematuk-matukkan paruhnya agar patah. Dia harus nyabutin bulunya agar nanti tumbuh bulu baru. Dan itu sangat menyakitkan. Dia berpuasa itu selama 150 hari, alias berapa dulu? 5 bulan. Dan kalau itu berhasil, baru nanti elang itu akan tumbuh dengan paruh yang baru, cakar yang baru, bulu yang baru, dan dia bisa bertahan hidup bisa sampai 75 tahun. Itu elang. Nah, dia sukses puasanya. Tapi
Tetapi sekali lagi kalau manusia berpuasa belum tentu sukses. Terkadang begitu kita sudah memasuki bulan Syawal, semuanya sudah kembali. Padahal yang harus dipertahankan orang berpuasa itu adalah amaliyah hariannya, karakternya. Bapak Ibu, yang paling susah di dalam puasa itu adalah bagaimana kita mengkonversikan antara ibadah ritual menjadi ibadah sosial. Itu yang paling susah. Kalau cuma puasa, tidak makan, tidak minum itu gampang. Kita semuanya insya Allah kuat, bahkan anak SD aja kuat. Tetapi yang paling sulit itu adalah mengkonversikan, mengejawantahkan atau mewujudkan dari ibadah ritual menjadi ibadah sosial. Orang puasa itu lapar, bagaimana sosialnya kemudian muncul. Oh, kalau begitu aku bisa merasakan lapar. Kalau seperti itu saya harus membantu orang lain yang kelaparan. Maka di dalam agama kan sampai dalam tanda petik ya, sebut makanan yang haram, dalam tanda petik makanan yang haram, haramnya tanda petik itu adalah saat kamu makan tetapi tetanggamu kelaparan. Itu adalah orang yang gagal memanifestasikan amalan puasa sebagai puasa ritual menjadi ibadah sosial. Orang berpuasa itu menjaga lisan, bukan hanya menjaga lisan agar tidak kemasukan makanan biar gak batal, tetapi juga menjaga lisan agar kita tidak menyakiti orang lain, tidak ghibah orang lain. Alhamdulillah, kalau saya udah ngomong kayak gini kayak ketampar diri sendiri. Ya, artinya kita harus benar-benar sama-sama menjaga. Maka kalau orang berpuasa tetapi ghibahnya jalan terus, orang puasa nyakitin orang lain jalan terus, itu seolah-olah orang itu menjaga agar mulutnya tidak kena setetes air pun agar tidak puasa. Tetapi di sisi lain dia dengan lezatnya makan bangkai saudaranya. Karena makan bangkai saudaranya itu istilah lain untuk orang yang berriba. Untuk itu Bapak Ibu, insyaallah yang dimuliakan Allah, sekali lagi mari kita bersyukur ketemu bulan Ramadan. Anggap Ramadan ini Ramadan terakhir dengan semangat yang membara. Mari kita pastikan diri